Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa pada kita semua guru-guru sekolah minggu GKI Marta Dirja. Kak Guntur percaya anak-anak di rumah pasti sehat, selalu belajar untuk sekolah dan selalu bantu orang tua. Dan saat ini mari kita juga bersama-sama ikut ibadah sekolah minggu secara online. Baik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa bersama dengan Kak Guntur dan guru-guru yang lain secara online. Adik-adik di rumah berdoa ya, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi ini saya bersama teman-teman yang lain dan juga dengan guru-guru secara online akan mengawali ibadah sekolah minggu. Tuhan, saya akan memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin saya, Tuhan berkati saya, supaya ini menjadi berkat bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kangen ya belum baca Alkitab. Yuk kita baca sama-sama ayat hafalan kita dari Mazmur 138. Ayo, Mazmur perjanjian lama apa baru? Lama ya. Mazmur 138 ayat 1a. Ya. Kita cari sama-sama. Alkitab yang punya di rumah boleh dibaca ya, boleh dibuka. Kalau yang pakai HP juga boleh dibuka, nggak apa-apa. Tapi HP-nya lagi pakai online ya. Ya. Mazmur 138 ayat 1a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ayo kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 138 ayat
1a. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Sekali lagi ya, biar anak-anak hafal ya. 1, 2, 3. Mazmur 138 ayat 1a. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ya anak-anak, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama, adik-adik dari rumah dan guru-guru secara online dari gereja, nah kita tentunya tetap ada sukacita ya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau mendengarkan sebuah cerita yang bagus yang akan disampaikan oleh Pak David. Nah, sebelum mendengarkan cerita, mari kita minta bimbingan Tuhan supaya Tuhan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi saya mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak David. Tuhan berkati Pak David supaya apa yang sudah disiapkannya boleh diceritakannya kepada kami dan menjadi berkat untuk kami. Tuhan Yesus, pimpin juga saya supaya saya boleh mendengar dengan baik, agar saya mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana Tuhan begitu baik kepada kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, doa dan permohonan ini saya panjatkan. Amin. Hai, shalom anak-anak, apa kabarnya? Ya, kiranya anak-anak yang dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan, kalau di saat minggu pagi ini kita semua boleh dipertemukan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah online sekolah minggu Marta di Gereja. Nah, anak-anak, kami guru-guru sekolah minggu berpesan kepada anak-anak semua supaya anak-anak jangan pernah bosan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kami semua juga ingin belajar dan terus belajar tentang firman Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, sekarang ini saya akan membawakan cerita dengan tema anak Tuhan senantiasa bersyukur. Anak-anak, bila ada seorang yang memberi anak-anak sesuatu yang sangat bagus, dan setelah anak-anak menerima, apa yang anak-anak mau katakan kepada seseorang yang sudah mau mengasihi barang tersebut? Ya, tentunya terima kasih. Apakah anak-anak tahu mengapa anak-anak harus berterima kasih? Karena berarti anak-anak menghargai pemberian orang tersebut. Tetapi seringkali orang tidak mau mengucapkan terima kasih. Coba dengarkan kisah yang ada di dalam Alkitab. Dan kisah ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Dan yang sudah dapat membaca, nanti setelah selesai ibadah online ini bisa dibaca ya. Dan kalau yang belum,
bisa minta tolong sama orang tuanya untuk membacakan bagaimana kisah itu. Anak-anak, suatu hari Tuhan Yesus berjalan menuju ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus melewati sebuah desa di mana jarang orang yang mau lewat desa itu. Karena apa, anak-anak? Di desa itu ada orang-orang yang sakit kusta dan tubuh mereka penuh dengan luka, dan mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain supaya orang lain tidak tertular. Sakit kusta atau penyakit kusta ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Karena orang itu yang sakit kusta harus diasingkan meskipun tidak keluar dari desa itu. Lalu mereka mendengar ada seorang yang dapat menyembuhkan sakit kusta. Siapakah orang itu, anak-anak? Ya, dia adalah Yesus. Nah, pada waktu mereka mendengar bahwa Yesus akan lewat desa itu, orang-orang yang sakit kusta itu berpikir, wah, Yesus pasti dapat menyembuhkan kami. Karena itu mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dan waktu mereka sudah dapat melihat Tuhan Yesus, mereka berteriak dari jauh karena tidak boleh mendekat. Yesus, tolonglah kami, sembuhkanlah kami, Yesus. Dan ternyata Tuhan Yesus mendengar teriakan mereka. Tuhan Yesus tahu mereka orang yang sakit kusta. Tuhan Yesus tidak takut tertular karena Tuhan Yesus tidak menghindar dan tidak merasa jijik. Bahkan Tuhan Yesus merasa kasihan kepada mereka karena mereka tidak boleh berkumpul dengan orang lain. Jadi mereka tidak punya teman. Tuhan Yesus senang sebab orang kusta itu mau minta tolong kepada Tuhan, dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sakitnya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke bait suci, tunjukkan kepada imam bahwa kamu sudah sembuh." Berapa orang yang sakit kusta yang minta tolong kepada Tuhan Yesus? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 orang yang sakit kusta. Mereka segera berjalan menuju ke bait suci. Mereka masih penuh luka, tapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Benarlah anak-anak, ketika mereka berjalan di tengah jalan, luka-luka mereka hilang, badan mereka bersih. Berarti mereka sembuh. Wow, luar biasa. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus bukan main senangnya orang-orang itu. Mereka menari-menari dan sambil segera pulang untuk menemui keluarga mereka. Tetapi coba kalian perhatikan dan hitung berapa jumlah orang itu. Hitunglah. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, kok hanya ada 9? Padahal tadi yang sakit jumlahnya berapa? 10. Kemana yang satu? Apa dia tidak sembuh? Oh, bukan. Orang yang satu ini ternyata kembali dia mencari Yesus. Mengapa mencari Yesus? Dan ketika sampai di depan Tuhan Yesus, dia segera berlutut dan berkata, Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyembuhkan saya. Tuhan Yesus sangat senang mendengar orang itu berterima kasih. Meskipun 10 orang yang disembuhkan, hanya 1 yang berterima kasih. Yang 9 orang tidak tahu mengucap syukur. Mana yang menurut kalian menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus? Yang 9 atau yang 1? Ya, tentunya yang 1 yang bersyukur. Tuhan Yesus juga senang kalau dalam segala hal, setiap saat, dalam keadaan apapun, kalian tetap mau berterima kasih kepadanya. Saat ini, di masa wabah corona, kalian tidak bisa kemana-mana dengan bebas. Ibadah, ke sekolah, termasuk ke sekolah minggu, semua harus dilakukan di rumah. Banyak anak-anak yang menjadi bosan. Bahkan kadang-kadang mereka juga suka marah-marah. Tetapi ingatlah, dalam keadaan bagaimanapun, tetaplah kalian berterima kasih. Sebab Tuhan Yesus selalu menjaga kalian. Jadi, katakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Nah, supaya anak-anak selalu ingat untuk berterima kasih, saya akan ceritakan kepada anak-anak sebuah dongeng yang saya baca. Dengarkan ya. Tapi supaya anak-anak tidak mengantuk, ayo kita nyanyi dulu. Terima kasih 1000. Anak-anak, ada seorang anak yang bernama Billy. Ini ibunya. Suatu hari, ibu memberi Billy sebuah roti bundar yang besar. Dan Billy senang sekali dan segera mengatakan, "Terima kasih ibu untuk rotinya." Lalu dia menggigit rotinya. Enak sekali, pikir Billy. Tapi Billy segera berhenti menggigit rotinya karena ibunya berbicara kepadanya. "Billy, jangan berterima kasih kepada ibu." "Kenapa, Bu? Kan ibu memberi saya roti yang enak."
kata Billy. Ya, tapi bukan ibu yang membuat roti itu. Roti itu yang membuat bapak tukang roti. Jadi kamu harus berterima kasih kepada tukang roti itu. Tapi ibu kan sudah membayar. Benar. Tapi kalau dia tidak membuat roti, bagaimana ibu bisa membeli? Baiklah Bu, Billy akan menemui tukang roti itu. Billy segera mencari tukang roti, dan setelah bertemu, Billy berkata, "Pak, tadi saya diberi ibu roti bundar besar yang enak. Saya berterima kasih kepada ibu. Tapi kata ibu, harusnya saya berterima kasih kepada bapak. Karena roti itu bukan ibu yang membuat, melainkan bapak. Terima kasih ya Pak." Tukang rotinya menjawab, "Jangan berterima kasih kepada saya, Nak. Saya hanya membuat. Kalau tidak ada tepung gandum, pasti saya tidak bisa membuat roti. Berterima kasihlah pada Pak Tani. Dia yang menanam gandum dan menjadikan tepung." Meskipun agak bingung, tetapi Billy menurut juga, lalu mencari Pak Tani yang sedang di sawah. "Pak Tani, terima kasih." Pak Taninya bilang, "Untuk apa Nak?" "Sebab Bapak menanam gandum dan membuat tepung sehingga tukang roti bisa membuat roti bundar yang enak." Kata tukang roti, jadi saya harusnya berterima kasih kepada Pak Tani. "Terima kasih ya Pak Tani. Jadi sekarang saya makan roti bundar." Pak Tani tertawa dan berkata, "Hahaha, betul. Aku yang menanam gandum dan menjadikan tepung. Tetapi kalau tidak ada matahari yang menyinari gandumku, maka gandumku akan membusuk dan tidak bisa kujadikan tepung. Jadi Nak, jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada matahari, karena matahari yang membuat gandumku menjadi tumbuh semakin subur. Baiklah, akan kutemui matahari, karena ini sudah sore, sebentar lagi matahari terbenam dan tidak kelihatan." Billy pun segera berlari menuju ke arah matahari terbenam. "Matahari, terima kasih. Kamu menyinari tanaman gandum Pak Tani, sehingga tanaman gandum bisa masak dan dijadikan tepung, hingga Pak Roti bisa membuat roti bundar buat aku." Matahari menjawab, "Nak, kamu salah kalau berterima kasih kepadaku. Kalau tidak ada awan hujan, gandum itu akan kurang air dan akhirnya mati. Jadi jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah pada awan hujan yang memberi air." Billy yang sudah lelah semakin bingung, tapi dia menurut juga dan berlari kecil mencari awan hujan. Akhirnya Billy melihat juga awan hujan. "Awan hujan, ada apa Nak?" "Aku diberi ibuku roti bundar.
aku berterima kasih kepada ibu. Tapi kata ibu, aku harusnya berterima kasih pada tukang roti. Tapi kata tukang roti, seharusnya aku berterima kasih kepada Pak Tani. Namun Pak Tani berkata, yang harus aku terima kasih adalah matahari. Tapi matahari mengatakan, aku harusnya berterima kasih pada awan hujan. Jadi sekarang aku berterima kasih kepadamu. Awan hujan tersenyum dengan ramah dan berkata, sebenarnya kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku, nak. Kamu seharusnya dan terutama berterima kasihlah pada Tuhan Allah untuk roti yang bundar itu. Dia yang mencurahkan hujan dan menyinarkan matahari, membuat gandum menjadi masak, memberi kekuatan pada Pak Tani hingga bisa menggiling gandum menjadi tepung, memberi keahlian pada tukang roti sehingga dia bisa membuat roti bundar yang enak, serta memberi kesehatan pada ayahmu dan ayahmu dapat bekerja sehingga ibumu mempunyai uang untuk membeli roti bundar itu. Lalu Billy menganggukkan kepala dan segera berlari pulang menemui ibunya. Ibu, aku sekarang tahu kepada siapa saya seharusnya berterima kasih, yaitu kepada Tuhan Allah yang mengatur semua ini. Benar, Billy. Sekarang kamu sudah tahu, bukan? Tentu ibu, Billy tidak akan lupa mengucap terima kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak, memang ini cerita dongeng. Tapi cerita ini hendaknya anak-anak ingat agar anak-anak tidak lupa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan sepenuh hati. Nah, anak-anak, dalam segala keadaan jangan lupa bersyukur. Di masa wabah corona sekarang ini, anak-anak pasti merasa tidak enak, merasa bosan, harus di rumah terus, tidak bisa bermain kemana-mana. Ke sekolah minggu juga belum boleh. Tapi ingatlah cerita roti bundar ini, karena akan mengingatkan anak-anak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena meskipun ada wabah, kita tetap sehat. Anak-anak, puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita sambut di dalam doa untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini saya sudah mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak David. Pada kesempatan ini kami juga boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan teman-teman di rumah masing-masing, dengan dibantu oleh Bapak Ibu Guru melalui siaran online. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik, dan saya juga akan selalu belajar berbuat baik untuk mengucapkan syukur saya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan di dalam surga, ku berterima kasih.
terima kasih